Salam sejahtera bagi kita semua, jemaat Tuhan, kekasih Kristus dimanapun saudara berada. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi melalui media ini dalam renungan singkat yang akan saya bagikan bagi kita semua. Dan renungan kali ini saya ambil dalam kitab 1 Samuel, pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada satu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdiri Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Hari ini kita akan mempelajari kehidupan dari Hana. Tentu Bapak Ibu Saudara memahami atau mengerti siapa Hana itu. Hana adalah istri Elkana. Elkana sendiri punya dua orang istri, yaitu Penina dan juga Hana. Tetapi dari kedua orang istri itu hanya Penina yang dikaruniai anak, sementara Hana mandul. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa kandungan Hana ditutup sendiri oleh Tuhan. Itu berarti Hana kemungkinan besar tidak punya anak, karena Tuhan sendiri yang menutup kandungannya. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, kalau kita mempelajari khususnya dalam perjanjian lama, ada 3 orang wanita yang berkeluh kesah karena mereka tidak memiliki keturunan. Bahkan selalu bersedih hati. Yaitu yang pertama, Sarah. Tentu Bapak Ibu sudah tahu siapa itu Sarah. Dan yang kedua adalah Rahel. Dan yang ketiga yang kita pelajari pada kali ini adalah Hana. Hana pun ditutup kandungannya oleh Tuhan. Dan keadaan seperti ini membuat Hana selalu bersedih hati. Setiap kali diejek oleh Penina. Bayangkan Bapak Ibu, zaman perjanjian lama zaman dulu, jika seorang wanita atau seorang istri tidak punya keturunan, maka itu akan menjadi bahan ejekan, bahan cemoohan dari orang lain. Seperti itulah kira-kira kehidupan Hana. Penina, madunya sendiri, mengejek dia. Bahkan ketika Hana pergi ke bait suci di Silo pun, yang dia terima bukan mensupport Hana untuk berdoa, tapi yang Hana terima adalah ejekan dari Penina. Satu kali Hana berdoa, mulutnya komat kamit, disalah mengerti oleh Imam Eli. Imam Eli pikir Hana sedang mabuk, tapi Hana menjelaskan, saya tidak mabuk. Saya sedang menyampaikan keluh kesahku kepada Tuhan, karena saya merindukan seorang anak. Saya juga menginginkan ada keturunan ilahi yang lahir dari kandunganku. Dan apa yang terjadi? Tuhan memperhitungkan perjuangan, doa, dan usaha dari Hana. Sehingga Hana mengandung dan melahirkan Samuel. Samuel itu jugalah yang akan melantik Daud menjadi raja. Jadi perjalanan Hana ini unik. Apa yang kita perlu pelajari dari kehidupan Hana? Dari kisah hidup Hana,
maka kita bisa pelajari. Yang pertama adalah Hana adalah seorang yang tidak pernah menyerah dalam hidupnya. Diejek, dia tetap berdoa. Disalah mengerti orang, dia tetap sujud dan menyembah kepada Tuhan. Dia tidak pernah menyerah. Dalam hidup ini seringkali Allah membawa kita melewati fase-fase yang kurang enak. Seolah-olah jalan tertutup, seolah-olah pintu tertutup. Dan kita harus belajar seperti Hana. Jangan menyerah, tapi berserahlah kepada Tuhan. Bukan menyerah, tapi berserah. Poin yang kedua yang kita pelajari dari kehidupan Hana adalah Hana adalah pribadi yang setia kepada Tuhan. Setiap kali dia pergi ke Silo, ke bait suci, yang dia lakukan adalah sujud dan menyembah kepada Tuhan. Walaupun faktanya dia selalu diejek orang, selalu bersedih hati, tapi tidak membuat dia menyerah, tidak membuat dia kecewa dengan Tuhan, tidak membuat dia putus asa. Walaupun dia belum punya anak, walaupun dia belum punya keturunan, tapi Hana tetap setia berdoa. Setia sujud menyembah kepada Tuhan di bait Tuhan yang kudus. Dia mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Kekasih Tuhan tidak mudah memiliki gaya hidup seperti Hana. Bisa saja dia mencari alasan untuk tidak berdoa, karena toh faktanya Tuhan sendiri yang menutup kandungannya. Bisa saja Hana kecewa dengan Tuhan seperti kebanyakan orang yang kecewa dengan Tuhan karena doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Bisa saja Hana seperti itu. Tapi Hana ini pribadi yang unik. Dia tetap setia kepada Tuhan. Walaupun belum ada tanda-tanda Tuhan akan menolong hidupnya. Yang ketiga, Hana selalu ingat akan Tuhan. Ketika Hana mengandung dan melahirkan Samuel, maka dia tepati nasarnya. Dia persembahkan Samuel di rumah Tuhan. Dan Samuel inilah yang akan melantik Daud, mentabiskan Daud menjadi raja bagi orang-orang Israel. Orang yang tadi kandungannya sudah ditutup oleh Tuhan, tetapi dia tidak pernah menyerah. Dia tetap maju di dalam Tuhan. Dia tetap mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Tidak pernah putus asa. Selalu setia kepada Tuhan. Maka Tuhan angkat hidupnya. Hana selalu ingat akan Tuhan. Ketika melahirkan Samuel, dia benar-benar tepati nasarnya. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita kecewa sama Tuhan. Seringkali kita lupa dengan kebaikan Tuhan. Tapi kali ini kita belajar dari Hana. Hana adalah pribadi yang tidak pernah menyerah. Hana selalu setia kepada Tuhan.
Dan Hana adalah pribadi yang ingat akan segala kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.